dari masing-masing hero ini. Karena di belakang kita coba dengar teman-teman semua bagaimana riuhnya dari MTL Arena untuk langsung menyaksikan tim idola mereka bermain untuk memperebutkan gelar juara. Alright, ramainya terdengar mungkin ya. Ini Liga Game udah dipenuhi oleh Kingdom dan juga Sonic. Nah, ya 2 lawan 2 ngebrol nih gini ya, sok. Oh, diterusin kan? Nah ini gangguan-gangguan Shadow Stampede ini juga rese banget ya Om. Betul, besar ya bisa di awal-awal ya apalagi. Ketarik. Oke, dan respect banget dari Arcusena, mereka punya 3 Purify yang dibawakan. Jelas ini untuk bisa meng-cancel Wild Charge yang bisa tercipta nanti. Dan ini Esmeralda bukan yang terlalu tebal juga. Emblem support yang dipakai Esmeralda. Jadi bisa regen shield 12% lebih banyak. Ada movement speed extra juga buat Esmeralda. Buat ngejar bagus. Tapi untuk sustain sebenarnya akan lebih mengandalkan shield yang bakal diserap nanti sama dia. Plus itemnya juga ya, mungkin lebih ke arah hybrid kan. Betul, dan walaupun ini kayaknya biasanya kalau ngeliat akhir-akhir ini ya Esmeralda bermunculan dengan item attack ya. Item attack ya, Starlium betul. lah, langsung ke Bloodwing. Biasanya Starlim first gitu. Iya, Starlium. Dan Martisnya main sama dengan Martis si Boy juga tadi ya. Emblem Assassin yang dipakai. Jadi Arcusena mungkin akan berpikir untuk bisa menangin di early game-nya. Ya, cuman kalau mereka ingin memenangkan di early game-nya, berarti potensi dari Esmeralda belum sampai situ-situ banget dong Om. Belum. Dan juga Esmeralda ini sebenarnya masih bisa dipegang. Yang harus hati-hati sebenarnya karena dia pakai emblem support. Dia harus hati-hati kalau nanti ini kena execution strike-nya sih. Wait. Y-Force, karena Y-Force punya damage yang besar. Kayaknya udah mulai di free sih. Dan yang serem sebenarnya jangan sampai jadi juga ya buat Haritnya. Ya kita tahu lah, Harit ini ibarat seperti salah satu tiket asuransi, apalagi dia bisa aktif dengan 1 item juga kan. 1 Starlim sebenarnya udah sakit banget tuh buat si Harit. Yap, sementara sekarang Boynya udah mulai maju ke bagian depan untuk bisa mendapatkan karakter tersebut dari real world manipulation lawan situasi begitu saja. Owan mulai maju ke bagian depan memberikan sebuah gangguan penalty zone-nya, tapi Ian berusaha untuk bisa maju ke bagian depan. Siapa lagi yang akan mendapatkan karakter tersebut? Tapi ternyata Ian berhasil langsung mendapatkan karakter pertama. Bahkan sekarang Dairon menjadi satu sosok yang bisa mengeksekusi semuanya. Double kill berhasil didapatkan. Dairon mencoba untuk bisa mendapatkan Lucky for triple kill. Akankah berhasil, tapi ternyata Idok mendapatkan 1 poin kill tambahan kembali. Wah, keuntungan besar untuk Arcusena. Mereka bisa dapetin ke arah Turtle plus 3 poin kill yang mereka miliki. Yap. Dan itu benar-benar jadi modal awal juga ya. Apalagi melihat bagaimana masuknya Dairon ketika dia join tim fight-nya tiba-tiba bisa dimenangkan oleh Arcusena. Dan plating untuk bottom lane akan cukup membuat Dairon bisa dapetin item lebih dibandingkan Y-Force yang tertekan. Gak cuma dari item pasti, tapi dari level juga. Yap, dan juga tadi dari Rinzia itu betul-betul sabar loh ngegunain Netherrealm-nya. Sabar banget, akhirnya tepat waktu. Early yang cukup manis untuk Arcusena dan Onyx Prodigy. Mereka juga jangan sampai lagi dalam tekanan bahwa ini adalah match point untuk RRQ. Betul. Mereka harus bisa main lebih lepas juga sekarang. Iya. Dan mereka butuh waktu sih. Mereka butuh untuk melihat kapan Haritnya bisa join buat tim fight-nya. Karena tadi dengan kehadiran Esmeralda, damage yang bisa dihasilkan itu terlihat cukup besar dengan Falling Star Moon. Dan Rinzia yang hanya akan menunda dulu mungkin untuk tim fight-nya dari Netherrealm yang memang ditahan sampai dengan detikan yang terakhir baru akan diciptakan. Tapi Yans sudah mulai unggul level. Kalau kita bicara Martis dengan keunggulan level seperti ini, untuk peraduan di Turtle yang kedua, dia akan sangat pede sekali. Harusnya ya, kayak tadi. Yep. Kayak tadi di tangan Boy juga pede banget. Sakit banget tuh. Tembakin langsung. Levelnya unggul, Ian siap memanfaatkan power early-nya juga untuk bisa dapetin farmingan yang maksimal. Dalam 10 detik ke depan, Turtle akan segera muncul, tapi Boy? Oke, Wah, dan heavy Boynya. spin ya. Mau nggak mau harus mengeluarkan ke arah heavy spin, tapi ternyata Boynya terlalu jauh hingga membuat dirinya langsung penggilaan dengan sangat cepat bahkan barusan. Ternyata Wild Charge yang udah langsung dikeluarkan, tapi Flicker tetap harus di-pop up oleh Owen. Alright, dan itu informasi mahal, Boynya tumbang juga. Dan akhirnya ini akan menjadi Turtle yang kedua. Tanpa kontes, kali ini bisa didapatkan oleh Arcusena. Yep, dan Yans mendapatkan Turtle dan lihat topnya ini bakal digeng habis-habisan. Wah, Dipotong harusnya. dulu. Tapi emang early sih powernya dari Roger dan juga Martis ya. Ada satu zaman Force langsung dikeluarkan, tapi sekarang untuk Sampero-nya langsung ditarik begitu saja. Bahkan sedikit lagi yang tersisa di dalam tubuh dari Sampero, tapi Sampero masih berhasil selamat di belakang kabur tersebut. Dairon? Hanya saja Dairon yang di bagian belakang mencoba untuk bisa membegal dan berhasil mendapat kaki karena satu player. Coba lihat Dairon-nya benar-benar mengacak-acak dengan satu Stardust dan dia miliki, tapi penalti zone-nya pun udah mulai join untuk bisa berantem
di area atas. Dairon-nya pun masih menjadi Oh, ada Boy. satu sosok yang begitu mematikan. Namun para berbeda, Boy-nya pun sudah mulai hadir. Hidungnya berhasil dihancurkan, tapi Toy-nya berhasil kabur untuk kali ini. Ada Grimlock ya. Lari dia Grimlock. Wow. Kabur dia, tapi Dairon selalu hadir. Betul. Dengan waktu yang tepat loh, dia bisa motong dari arah belakang. Dan itu timing yang memang dibutuhkan juga oleh Argentina. EXP mereka rela meninggalin lane yang cukup jauh tadi untuk bisa unggul dari sisi untuk pemotongan lane. Dan Flash of the Oasis sebagai idok sekarang. Satu item penting untuk di early, ada Starlium Sight, jelasnya ini untuk Savero juga. Tapi berhadapan dengan Corrosion, berarti dengan attack speed Roger itu sendiri. Jadi Savero juga tetap menjadi ujung tombak, namun level 7 lawan level 9 tuh. Oke, level 7 lawan level 9 cukup berani barusan ya. Hey, namun sekarang terjepitlah sudah 2 player menjadi satu hal yang begitu baik. Dimiliki oleh Savero. Odiki, namun di bagian belakang coba lihat Yuranya dijoget tidak bisa-bisa, tapi di bagian depan ada satu Zaman Force yang mulai mengacak-acak habis, tapi Dairon-nya mulai mengejar lagi karena ada Savero. Akankah Savero berhasil selamat untuk bisa kabur dari cengkraman yang dimiliki oleh Dairon, tapi Savero terus-terusan dijoget dengan satu stun dan Zen. Tapi Dairon-nya untuk kali ini benar-benar menjadi satu sosok yang begitu mematikan. Dairon. Untuk Odi Prodiki. Dairon masih melihat potensi bisa mendapatkan poin kill kembali. Bagaimana tidak, XP Lane unggul level di atas God Laner 2. Yap. Dan itu swap lane yang kurang efektif akhirnya ketika team fight memang diinisiasikan di tempat di mana Savero berada. Alright. Dan harusnya ini Turtle akan menjadi perfect untuk RRQ sana. Karena tidak ada Boy yang hadir di sana sebagai sang pemegang Retribution. Walaupun ada kompensasi yang bisa dilakukan oleh Onyx adalah sehancurnya satu outer turret di arah tengah. Oke, dan di bagian bawah ini bakal di defense tapi nggak bakal kuat Yap. untuk Onyx Prodigy. Mereka wajib mundur. Wah, Checking Eagle keluar tapi mendarat ke tempat yang lain. Oke, ini udah bakal makin leluasa lagi RRQ Sena untuk kontrol dari segi mapnya. Dia udah mulai masuk juga ke area jungle. Waduh. Dari Onyx Prodigy. Bener, dah dilompatin lagi, mau kemana Savero karena langsung dijogetin begitu. Dairon, biarkan dia memasak. Oke. Let him cook. Iya. Ya, itu bisa dibilang juga karena dari Savero lagi kalah 2 level ya. Dan juga dengan item yang masih belum memadai. Plus, dari Dairon, dia menggunakan emblem support tadi. Jadi untuk regen shield-nya lebih banyak 12%. Oke. Walaupun memang dari segi kill sebenarnya gak terlalu jauh ya. Tapi kalau ngelihat dari objektifnya dan juga gimana caranya memegang sang pemegang damage terbesar dari Onyx Prodigy itu Savero, ya udah ditugasin aja. Bang Diren, maju. Iya. Ini Diren udah bisa jadi badan, ngasih damage juga. Iya. Timing masuknya selalu pas. Tapi jangan lupakan, jangan sampai ada ruang gerak buat Savera seperti yang sudah kita lihat sekarang. Ini mah kalau dilihat kayak gini nih, Mak. Wah, Dairon mode pengen naik MPL nih. Wah, bisa. Pembuktian ya. Iya. Ajang pembuktian. Tapi Gitu memang. kali, ya kan gak tahu. Tapi sekarang penalty zone Jack connect lagi karena 3 player. Coba lihat Toy-nya masih Jan. bersatu bisa kabur. Toy-nya langsung ngasih ke tempat yang berbeda, tapi Ian yang memberikan sebuah backup dan juga sekarang Boy. Untung saja tadi headbutt gak kena karena siapapun. Ini juga Savero-nya dapetin space juga sih ya, tadi di bawah, sekarang menuju ke arah tengah. Dan RRQ sana udah mulai harus waspada nih. Dengan adanya Savero yang nanti bisa join the fight karena levelnya udah mulai catch up dia. Ya, tapi ada Oracle sekarang di tangan Dairon. Dan ini belum ada yang memang bisa langsung nge-burst down Dairon ya sih. Kalau ngelihat ya, secara progres jadi Dairon bakal bisa ngebagiin time yang sangat-sangat lama sekali. Kalau berjumpa dengan Maharit untuk kedepannya. Lord memang sudah spawn, di setup oleh RRQ Sena. Oke. Emang dengan keadaan yang cukup unggul ya, mereka bisa memegang duluan. Tapi masalahnya kalau Wah. kontes objektif, Tuh, Romer MPL ikut nonton. Brusko Ada Brusco ya. Cabang Cengkareng nanti. masih ngekos di Bojonggede. Tapi sekarang terlihatlah sudah pertempuran yang hampir saja tadi bisa Wow. membuat penalti zone Jack connect. Tapi barusan Nedorem langsung diaktifkan begitu saja. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di bagian tengah lagi. Zaman pun diaktifkan tapi Savero mencoba untuk bisa kabur lagi dari cengkraman. Derem bisa saja menghabiskan seluruh darah putih yang dia miliki. Dan sejauh ini Dairon. tidak ada yang tumbang. Namun tempatnya berbeda. Coba lihat, mereka dipaksa mundur jauh banget ke bagian belakang. Ini Dairon udah jadi kayak hansip ya. Yap. Semua yang mau lewat ke belakang wajib lapor. Yap. Gak bisa lewatin Dairon semudah itu. Dan dengan fight yang cukup panjang, pertukaran research tidak ada yang tumbang. Dan kita bisa melihat bagaimana RRQ sana berhasil untuk bisa secure ke arah Lord yang pertama. Semua dipegang tadi oleh Dairon karena ya kita mention sangat sulit
untuk bisa menemukan daerah dengan cepat. Mereka gak punya hero tipikal seperti Kari yang bisa punya true damage. Dan mereka mengandalkan magic damage. Dan sudah ada Oracle tadi. Yap. Di daerah sudah ada pengurangan untuk magic defense. Purple buff udah dikasih juga ke Harit sekarang. Betul, oke. Penting sebenarnya untuk purple buff-nya. Tapi ketinggalan level jelas ini menjadi salah satu kepentingan yang berbeda juga. Karena Darren dengan level 12 belum terpick off satu kali pun. Ini akan menjadi harga yang mahal untuk Arc Sena. Dan bahkan dari Darren ini, kalau kita melihat item Darren itu sendiri, dia punya Enchanted Talisman. Dia punya juga Dominance Ice. Jadi ini akan memotong sangat banyak damage yang akan diberikan Savero. Ini sepatunya kompak ya, tough boot semua. Tough boot, ya. Tapi untuk inner turret, kali ini sudah mulai dihancurkan. Rinsnya juga udah punya glowing one nih om. Modal lagi nih. Ini kalau beli 5 kayak gitu dapat potongan harga biasanya. Aduh. Iya, beli banyak soalnya, oke. Bundling. Tapi Lordnya dibiarkan di bagian atas, mereka sepertinya mencoba untuk bisa mendobrak di area mid. Yap. Ini nggak bisa base turretnya sih. Masih Belum, ya belum. puas aja. Inner turret yang udah mulai rontok tapi 6.000 tiba-tiba nih. Yap. Keunggulan yang bisa dipegang oleh Arc Sena. Ya, selama tidak ada overextend ya, Arc Sena mereka sudah pegang ini. Satu genggaman mereka di game yang keempat. Nih kaki kanannya udah grand final nih. Waduh, oke boleh. Tinggal kaki kirinya dipegangin apa bisa melangkah. Aduh, tapi Recall tidak akan memenangkannya, harus hati-hati juga buat kedua-duanya. Bijak sekali Om Awai. Iya. Saya dengar Karena takut saya kayak gitu, tiba-tiba ada yang initiate. Kepick gimana coba? Wala Iannya nggak bisa lewat nih, oke. Untung pintunya sudah dibuka. Yang susah dibuka saya pintu maaf Pak. Wah, sama pintu tobat. Bener juga. Berat ya kalau itu susah juga. Tapi kayaknya Arc Sena ya bakal coba untuk main tarik ulur dulu ya. Betul, Sambil menunggu Lord. Mereka butuh bantuan Lord sebagai satu dobrakan defensif dari Onyx Prodigy. Yap. Dan dari Diran tadi kalau nggak salah dia punya brute force juga ya. Aha. Jadi ada movement speed ekstra lagi untuk bisa ngejar nih bagian-bagian belakang dari Onyx Prodigy. Dan memang benar ini masih akan di slow tempo saja untuk Arc Sena. Hanya akan adu recall dulu, siapa yang recallnya lebih bagus. Nggak ada. Sama semua. Kenapa Kenapa? penilaiannya sih Ritual yang paling bagus? Iya, udah rame nih kayaknya nih udah mulai kumpul semua juga. Karena memang gak banyak yang bisa dilakukan. RRQ lagi Betul. nunggu Lord. Onyx Prodigy lagi nunggu mistake-nya dari Iya. RRQ kan. Ayo terus yuk, masih jam 4.20 sampai maghrib ini terus. Terus recall terus ayo. Kita tungguin ini. Walaupun di rumput ya, gak kelihatan boy. Iya. Yuk. Nah Dan- keluar. Nah ini nih. Seru ya. 10 second sampai sekarang nih. Dan sebenarnya temponya dari Arc Sena mereka bisa bersihin di bagian atas dulu. Baru mereka start buat Lord yang sekarang di enhance Lord. Ya atau minimal ya poke aja boynya biar mundur kan. Karena chance untuk bisa kontes ini masih ada di tangan boy juga masalahnya. Ya lihat tuh daerah tuh. White Force. White Force ya. Kehilangan Waduh. berdarah banyak banget ada penalty zone. Sudah dikeluarkan bahkan untuk sekarang Idoknya bersiap untuk bisa maju. Tapi Dairon benar-benar menjadi abang-abangan komplek yang menjaga portal dan tidak bisa membuat mereka semua maju ke dalam area defensif dari RRQ. Wow, satu buah trigger penalty zone defensif yang dikeluarkan oleh White Force. Ini membuat akhirnya Onyx Prodigy makin sulit untuk bisa kontes. Dan lihat, purple buff. Ini adalah ritual pemanggilan juga untuk RRQ Sena. Boy, masih ada retribution. Meski karena purple buffnya. Ya dan ini adalah snowball berarti ya yang sedang terjadi sekarang juga. Dan ini kita melihat bagaimana Dairon tiap kali dia ada di depan sangat sulit untuk bisa mencegah antara Dairon ngasih damage atau Dairon bahkan yang bisa ngezoning lawan. Ini Daironnya juga shieldnya bakal banyak banget kan. Dia ditambah ada absorb ke arah Savero. Dia punya bantuan juga dari Matilda, dari Flash of Dionysus dan favornya. Ada Oracle. Banyak dah pokoknya itu. Ini yang sekarang bukan ketempelan, ini terserap semuanya ya. Terserah. Terserap semua. Tapi Lord bakal dibiarkan dulu nih di arah atas, sedangkan Super Wave Minion di arah tengah dan bawah akan dimaksimalkan oleh RRQ Sena. Yap, Oh boy, sudah tarik. Hei, tertarik tapi boynya masih berhasil pergi. Savero sudah memiliki satu ali kristal, ada satu bari udah langsung dikeluarkan. Lordnya sesaat lagi akan berkunjung lewat atas. Alright, Ian. Damage dari Savero udah mulai menyakitkan sih ya. Ini harus diperhatikan juga, tapi Lord akan masuk ke atas. Yap, dan Ian siap pun langsung pergi lagi menuju ke depan yang berbeda. Tapi barusan coba lihat Daironnya. Langsung lompat dengan salub paling Sambu dan Dairon yang mencoba untuk bisa mendapat lagi pergerakan Savero. Minimal dia akan mengusir juga ke arah beberapa player. Tapi di bagian bawah ada satu lagi Bestar yang berhasil mereka hancurkan. Sudah gundul. Sudah tidak ada lagi pertahanan kecuali satu base utama mereka. Alright, 3 base turret hancur 9.400 dan sejauh ini paling jauh ya di match ini ya. Yap. Perbedaan goldnya. Dan bahkan ini masih di bawah menit yang ke-15 juga. Wow. Yang sedang terjadi sekarang. Dan ini belum selesai mungkin tempo yang dibangun oleh Arc Sena.
Atau mereka bisa nunggu lagi untuk next lord biar lebih waspada ya. Lebih menjamin lah untuk bisa mendapatkan kemenangan. Boy? Wah ini Dairennya betul-betul ngejagain semuanya. Dan kalau bicara tentang high ground sebetulnya ya, Onyx Prodigy ngandelin Yura sih. Oke, ada Yura tapi Yura damage-nya bukan damage yang tipe-tipe seperti Karsha ya. Utility ya dia. Iya, dia lebih ke memberikan efek crowd control dan Dairen makan semua. Oke, dan Xavero dilompatin kayak begitu. Untuk sekarang Dairennya mencoba untuk bisa memasak lagi dari area depan. Oke. Ini udah hampir gosong ya masaknya nih. Iya. Lama banget loh dia bertahan. Dan Onyx Prodigy nggak ada yang bisa dilakukan lebih banyak lagi selain menunggu pemain-pemain dari Arkisena untuk masuk yang untuk bisa ya udah menerima tamu aja. Betul. Dan juga ya mungkin dari kesalahan mungkin yang bisa dibuat Arkisena kalau mereka masuk dan ada overextend yang sedang terjadi. Tapi sejauh ini kita melihat baik-baik saja ya. Buat Arkisena dan bahkan dengan full item yang sudah dimiliki oleh Dairen. Sampai ada Radiant Armor juga di sana. Jadi damage yang dikeluarkan oleh Xavero ini nggak berimpact terlalu besar buat Dairen. Tapi ada 2 NOD ya. Oke. Dari Idok dan Rinsianya yang akhirnya ngebuat dari Xavero juga susah banget kan. Absorbnya diserap, dipotong juga. Dairennya pede Om ya, bisa bertahan 3 detik ya. Iya, bisa lah dia. Sampai ke Radiant itu nanti Tebal juga banget. bisa memberikan lagi kan. Oh, ini dia. Dan Happy Spin dia berhasil menjepit lagi ke arah Idok. Tapi Idoknya berhasil selamat bahkan di bagian belakang. Coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Waipo. Namun di berbeda, Toynya berhasil dihancurkan. Tapi Idok dan juga Rinsia mereka bekerja sama untuk bisa mendekat lagi. Tapi double kill berhasil dilakukan oleh Xavero. Akankah Xavero kali ini bisa menjadi satu pahlawan untuk bisa menghancurkan siapapun yang ada di depannya. Triple kill. Tapi masih ada Web Minion mencoba untuk bisa masuk lagi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx. Sedikit lagi untuk Dairennya. Hampir saja. Tapi malah shutdown pun tercipta. Terwipe out untuk kali ini. Arkisena. Oke, tapi memang Rinsia sudah hadir kembali dengan pasif yang dimiliki Onyx Prodigy. Mereka juga kehilangan 2 pemain mereka sehingga mereka nggak bisa langsung komit ke arah Lordnya. Karena Super Wave Minion ini juga udah mulai menghantui base mereka. Oke, dengan Toy yang harus tumbang pertama kali. Kalau kita lihat dari replaynya, Toy langsung ditargetkan juga terkena penalty zone dan langsung terkena damage dari Xavero tadi. Dan lihat bagaimana Xavero-nya menunggu di bagian belakang juga dengan double kill yang didapatkan oleh dia. Ini berarti untuk pemberian damage hanya akan ada Dairen. Hanya Dairen sendirian. Dan untungnya memang Dairen ini lama banget untuk ditumbangkan. Jadi ada waktu yang bisa dibeli oleh Arkisena untuk bisa stay dan bahkan untuk bisa tetap melakukan kontes di Lord. Dan akhirnya shutdown ke arah Dairen juga mahal banget ya. Yep. Tiba-tiba yang tadi 6.000, 9.000 ya? Iya. Ini udah mulai dipersempit lagi. Langsungnya 2000 loh. Banyak yang shutdown soalnya tadi kan. Dari Idoknya kejepit. Tapi kayaknya sekarang Onyx udah mulai pede nih untuk bisa langsung mengkontes. Iya. Makanya mereka juga harus memikirkan bagaimana dari wave minion yang mereka punya juga ya. Karena itu pun bisa saja langsung dimanfaatkan. Tapi pada berbeda Xavero aja. Diajar bisa Xavero aja. Akan bisa selamatkan di sini. Tapi Xavero aja masih berhasil kabur lagi. Itu pada berbeda. Untuk sekarang mereka masih bisa memberikan sebuah perlawanan. Karena sekarang coba lihat pertarungan antara Onyx Prodigy dan juga Senna. Ada Immortal di dalam tubuh dari Waipo. Tapi Owen sekarang masih mencoba untuk bisa mundur. Dan Dairennya berhasil memukul mundur. Mereka kembali. Pertukaran terjadi antara kedua belah mid laner. Tapi Xavero satu movement yang bahaya banget, dia sendirian Om di tengah. Iya, tapi dia selamat. Dia masih bisa mundur kembali ke belakang dan ini belum selesai. Masih akan dipaksakan oleh Onyx Prodigy. Wah, ini Lordnya bakal di all in sih harusnya ya. Karena tadi heavy spin juga gak ready kan dari Boy. Yap, tapi untuk sekarang Boy-nya juga masih belum memiliki satu heavy spin lagi ya. Tapi Boy-nya mencoba untuk bisa memaksakan diri maju ke bagian depan. Hanya saja coba lihat pergerakan dari Owen. Akankah berhasil untuk bisa mendapatkan Karol tersebut. Dan untuk sekarang ada Nadal diaktifkan tapi Owen-nya malah tertinggal. Dan Waiforce masih berusaha bisa kabur. Ada flick lihat Immortalnya udah langsung terpecah di atas tersebut. Owen-nya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan sekarang Waiforce-nya tidak diberikan kesempatan untuk bisa bergabung lagi bersama dengan rekan-rekannya. Asura Aura langsung dikeluarkan begitu saja. Pertempuran kembali terjadi. Yuranya udah mengeluarkan lagi karena satu reward manipulation. Dan juga terlihat di zaman pose udah langsung dikeluarkan. Akankah kali Xavero bisa menjadi pahlawan untuk kedua kalinya. Bisa menyelamatkan timnya dari kekalahan. Karena sekarang Arkisena benar-benar menggila di depan base mereka.